Imam Jalalain As-Suyuti Al-Syekh Imam Jalalain Al-Mahdi Al-Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Qudus wa indu alana barakatuh wa salam fi dunya wal akhirah. Syukurullahi wa lakum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qal wa kharaja al-baghi wal 'adi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja ban keluar al-baghi basara orang semodok, orang yang menyimpang, orang yang menyeleweng. Wal 'adi ban orang sing ngaleweti batas. Wa yulhaqu bane padaki. Wa yulhaqu bane padaki bihi makala ban kadua na al-baghi wal 'adi. Kullu 'asin pasira orang pasira saben-saben orang sing maksiat. Kullu 'asin pasira saben-saben orang sing maksiat bisa farihi kalaban perjalanan asin. Kal abi ki akatia budak seguru. Surat Al-Baqarah ayat penjelasan dari ayat 100 telo ya. Penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 100 telo. Ya, tafsirnya, tafsirnya. Jelas lagi tentang orang yang dalam keadaan mudarat memakan bangkai yang pastinya tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya, maka boleh makan fala isma alaihi, tidak mendapatkan dosa selama orang itu berpegang teguh dengan keislamannya, konsis di dalam golongan orang Islam. Keluar dari itu artinya tidak boleh memakan bangkai adalah orang yang menyimpang dan orang yang melampaui batas. Artinya menyimpang bagaimana? Ketika di dalam keadaan bepergian atau peperangan dia bermaksiat, tidak berpegang teguh dengan keimanannya, keluar atau menyimpang lari dari golongan orang-orang muslim, maka sama dengan al-baghi wal 'adi disamakan kullu 'asin bisafarihi, orang yang bermaksiat di dalam perjalanannya. Apa contohnya? Kalau abiki seperti budak yang lari dari tuannya. Dapat perjalanan buru budaknya. Budak jera buru tak tunduk dekat tuannya. Maka ajarannya mana? Orang yang maksiat semestinya harus tunduk dekat tuannya. Ketika seperti itu, maka tidak boleh memakan bangkai walaupun dalam keadaan darurat. Wal mukasi, mukas itu jamak dari lafaz makisun, artinya apa? Orang yang memungut cukai tidak resmi. Orang yang biaya cukai yang tidak resmi. Jamak dari makisun. Fala yahillu maka halal lahum eka andi kullu asin bisa ferikal abi wal mukas. Apa aklu syai'in onapa adere tong setong min dalika dari kadisa sekasebut. Ini dia adere mayitah bangkai tidak diperbolehkan
kalau di perjalanannya itu mengandung unsur maksiat. Kapan malam ya tubuh salat kina ta'atobat masyarakat bikulu asin. Wa alaihi ban atas kebeneka wa alaihi ban atas qaul Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i. Ada bahasa Imam Syafi'i menyimpan lafaz qala ay qala Asy-Syafi'i. Ada bahasa Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i bahwa orang yang bermaksiat di dalam perjalanannya ketika dalam kondisi darurat tidak diperbolehkan memakai bangkai. Tidak diperbolehkan memakan bangkai. Walaupun keadaan darurat. Kecuali orang itu bertaubat kepada Allah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik, pendapat Imam Malik dan Abi Hanifah, bahwa orang yang bermaksiat di dalam perjalanannya dalam kondisi darurat, lapar, talebet, diperbolehkan memakan bangkai walaupun tidak bertaubat. Tapi menurut Imam Syafi'i tak oleh. Menurut orang jadi maksiat. Alasannya kenapa? Innallaha ghafurun li awliyaihi rahimun. Allah banget jelas, banget nyapurah, dan kekasihnya Allah, yakni orang Muslim yang tetap berpegang teguh dengan keimanannya. Sapora sareng Allah walaupun memakan bangkai. Innal ladzina sangkuna orang-orang banyak yaktumuna banika. Innal ladzina sangkuna orang-orang banyak yaktumuna senyimpen basar kapi alladzina madek kabarang anzala zaman matoron Allahu basar Allah minal kitabinya tanri kitab madek kabarang anzala zaman matoron Allahu basar Allah minal kitabi dari kitab al mustamili semarangkoh semencakup ala nati Muhammadin atas sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahum bantining alladzina al-yahudu panika kaum Yahudi. Jadi orang-orang yang pendak sifat Kanjeng Nabi pinter membolak-balikan fakta, tidak menyampaikan sesuai dengan faktanya tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Mereka itu adalah kaum Yahudi, dan selama-lamanya kaum Yahudi tidak akan rela kepada orang Islam. Hanya hati-hati, tolong bergaul dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, berhati-hati. Wa yastaruna bin ajual basaraka fi alladzina bihi kalaban mah samanan dek harga qalilan sesakoni, samanan dek harga qalilan sesakoni minat dunya, dari dunia. Mereka pintar membolak-balikan fakta, tidak menyampaikan semestinya tentang sifat Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Untuk meraup dunia, untuk mendapatkan untuk mendapatkan kekayaan. Sama dengan pemimpin atau calon pemimpin yang seakan-akan berdalih atau menjadikan referensi ayat Al-Quran hanya demi untuk menjadi pemimpin, maka itu sama dengan kaum Yahudi. Nah, di mana letak persamaannya? Keinginannya sama-sama kedudukan atau harta. Apa ya apa ini? Cek ngabuk-ngabuk makalar ayat dan hadis. Ya khuduna semuntut pasara alladzina huda ka arkeun da ka taman
badalahu hali teti kegenten nama yani ma'anzalah teti kegenten kitab Al-Quran tujuanna kaangkui ngalak dunya kaangkui yang dipangkat kaangkui oleh harta kaangkui oleh kepercayaan min safalatihim dari orang-orang rendana alladzina yakni untuk dipercaya rakyatnya sawaja peleh mun masyarakat sampai menjadikan referensi ayat Al-Quran sama dengan orang Yahudi yang membolak-balikan fakta tentang sifat Nabi Muhammad. Fala yuzhiruna maka tak mapadeng basar alladzina orang-orang Yahudi yani alladzina yaktumuna ma anzalallah tak mapadeng tak matanpa huda kamma tak mapadeng artinya tidak menyampaikan sebagaimana mestinya ayat Al-Quran diselewengkan demi kebutuhannya. Kenapa? Khaufa fautihi karena takokna elangna saman takokna elangna saman elangna arge elangna kepercayaan alaihim atas alladzina takok tak beleh sehingga tidak menyampaikan semestinya. Bahkan kalau ayat Al-Quran mau disampaikan sampaikan lihat tafsirnya seperti apa remah tafsir benih pas tafsir kalaben keinginan atau kehendaknya sendiri olah hati kalau tafsir rumah mak pas nyaman nafsir ayat Al-Quran ulaika panegati ningkapi alladzina panegati ningkapi keru alladzina khabar innal ladzina ma yaquluna panegata adeur basar alladzina fi butunihim irpan berempan tabukna alladzina illa angin an-narah dekapoi neraka. Mereka yang membolak-balikan fakta sejarah Rasulullah atau menyelewengkan ayat Al-Quran, mereka itu di dalam perutnya tidak memakan kecuali memakan api neraka. Akan apa? Kenapa li'annaha karasangkunan nar ma'aluhum paneka tempat abelina alladzina ya pantas ayat Al-Quran diselewengkan ayat Al-Quran penafsirannya sembarangan hanya demi keinginannya sendiri demi cita-citanya sendiri akan tercapai maka orang itu pantas kembali ke dalam api neraka. Ayat ini turun innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab turun di dalam menjelaskan tentang hak ulama orang-orang Yahudi. Mereka itu menyampaikan tentang Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah dari golongan orang Yahudi. Dari golongan orang ayat ini turun menegaskan tentang kedustaan ulama orang Yahudi. Orang Yahudi ngocak, ulama ngocak bahwa Nabi Muhammad minhum golongan dari mereka. Padahal tidak. Nabi Muhammad itu bukan dari kaum Bani Israil, bukan. Karena Nabi Muhammad itu bukan jalur dari Nabi Yakub alaihis salam. Sedangkan kaum Bani Israel itu dan kaum Yahudi dari jalur Nabi Yakub. Nabi Muhammad itu jalur dari Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail sampai ratusan tahun tidak ada Nabi, akhirnya jatuhlah keturunan, maksudnya keturunan dari Nabi Ismail jatuhlah kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi ngocak minhum Nabi Muhammad dari kaum Yahudi padahal tidak.
itu tidak disampaikan sebagaimana faktanya. Jadi kalecehkan orang Yahudi, kalecehkan kedustaan kaum Bani Israil. Wala yukallimu bantak fekal ada buhum dak kakapi alladzina Allahu basra Allah yaumal kiamati laku dalam are kiamat. Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Satu pertanda kalau Allah tidak berbicara dengan mereka atau dengan umat, maka Allah itu dalam keadaan marah kepada mereka. Watban karena duka alaihim atas alladzina wala yuzakkihim wala yuzakki bantak bakal nyuciaki basra Allah tak bakal nyuciaki dak orang-orang Yahudi, dak ka orang-orang yang menyelewengkan ayat Al-Qur'an. Him dak ka alladzina yutahiru tegese tak bakal nyuciaki basra Allah. Hum dak ka alladzina min danasiz dzunubi dari kotoran nahpan berempan dosa, yakni dari kotoran disebabkan perbuatan dosa. Tak bakal secaki sama Allah. Walahum ban panikakan di alladzina adzabun tining seksa. Walahum ban panikakan di alladzina adzabun tining seksa alimun se nyake. Mu'limun tegese se nyake. Mereka sudah disiapkan oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih, dengan siksa yang sangat menyakitkan. Walaupun misalnya ditakdirkan menjadi pemimpin, tapi dari hasil menyelewengkan ayat, hati-hati, sudah disiapkan siksa yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Apa maksudnya? Huwa tining adab an-naru paning apoy neraka. Tidak, walaupun tak jadi pemimpin, jadi masyarakat biasa, tapi konsis di dalam keimanan, berpegang teguh dengan Al-Quran yang semestinya tidak menyelewengkan ayat Al-Quran. Ulaika tining kerua kapi alladzina yaktumuna ma anzalallah, yakni orang-orang yang menyimpan ayat Al-Quran tidak disampaikan sebagaimana faktanya. Alladzina manika orang-orang banyak istarau se mele basar kapi alladzina ad-dhalalata deka sesatan bil huda kalaben petotu artinya orang itu membeli kesesatan dengan hidayah, membeli kesesatan dengan petunjuk. Apa maksudnya? Akhadhu ngala masyarakat bi alladzina staru dhalalata hada ka dhalala badalahu hali tetti kegentenna al-huda, tetti kegentenna peton. Jadi ma fit dunya ilm dunya. Itu nyaman dunya. Apa? Hidayah dibeli dengan kesesatan, hidayah ditukar dengan kesesatan. Hanya ingin mendapatkan pangkat dan jabatan, hanya ingin meraup dunia, tapi awas nanti di akhirat disiapkan azabun alimun. Wal azab benda kaseksa bil maghfirati kalaban ampunan. Orang itu membeli maghfirah dengan azab. Sudah disiapkan ampunan oleh Allah, ternyata keinginannya adalah azab Allah.
karena menjual belikan ayat Al-Qur'an. Al-mu'addati siap beki lahum deka alladzina staru dhalalata fil akhirati ilm akhirat. Sebenarnya sudah disiapkan ampunan Allah, ilm akhirat sudah disiapkan oleh Allah. Laulam yaktubu, seandainya mereka tidak menyimpan. Laulam yaktumu, lamun tak nyimpen basera kapi alladzina. Fama maka tining punapa tong setong asbara panikase masaber punapa ma hum dak alladzina starau alan nari atas neraka. Fama maka tining punapa tong setong asbara panikase masaber punapa ma hum dak alladzina starau alan nari atas neraka. Artinya ini adalah sifat ta'ajub. Bahasa Indonesianya betapa sabarnya mereka di dalam neraka. Artinya orang-orang ala dosa, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang menyelewengkan ayat Al-Qur'an, orang Yahudi, betapa sabarnya mereka menghadapi neraka. Padahal banyak orang yang tak sabar. Mun ada orang yang sabar menghadapi neraka, jarang menakjubkan. Mengagetkan. Mamengak dak ka orang. Cek neraka pas pernah. Cek neraka pas sabar. Cek yokom pas sabar. Pas seneng yokom. Penjara mari penjara, keluar boleh masuk boleh ke penjara. Betapa kerasannya di penjara. Pernah uku penjara. Jarang mengagetkan, mamengak. Padahal kita sudah tahu dan paham hidup di alam dunia itu sudah ada pilihan neraka swarga dan jalan bagus swarga coba neraka. Ayat kesematin pun apa tong setong asyad. Bani kasema mabenget pun apa sabrahu deka sabar kapi alladzina. Betapa sangat sabarnya mereka di dalam neraka. Emaknya adalah masbaro itu, emaknya adalah nakiratun tammatun, isim nakirah yang sempurna yang menjadi mubtada. Dan setelah emak jumlahnya mahal rafa menjadi khabar. Sedangkan asbarah adalah fi'il ta'ajjub, fa'ilnya mustatar, wajib disimpan. Wa huwa lantining lafat asbarah ta'ajjubun. Wanekah sidat ta'ajjub utama mengak lil mukminina ekan di orang-orang mukmin. Min tirkabihim dari kalakuanna kapi alladzina mujibatiha deka perkara pan berem pan perkara se awjib bagi deka annar depan berem pan perkara se awjib bagi deka neraka. Min ghairi mubalatin dari tada na peduli. Mereka tidak peduli masuk neraka. Betapa sabarnya mereka di dalam neraka. Ini mengagetkan. Namanya ta'ajjub. Wa illa ben lamun tak cara banika payu sabrin maka tining ka dimma kasaberan lahum paneka ekan di alladzina starau. Kalau tidak demikian, kalau tidak begitu, di mana kesabaran mereka? Dalika tiningka disa sekasebut ayat tegese alladzi perkara bareng duki rasa menetotor pada ma
min aklihim dari ngakanna kapi alladzina annara dek apoy neraka wa ma bentining bareng ba'dahu sampurna aklihim bi anna kalaban sepanika kalaban sebab saungkuna. Nah, tafsirnya bisa babi anna Allah panika kalaban sebab saungkuna Allah nazzala panika matoron pasira Allah Alkitab deka kitab Al-Quran bil haqqi kalaban bener bil haqqi kalaban bener muta'alliqun paneka hubungan atau muta'alliq lafaz bil haqqi binazzalah kalaban lafaz nazzalah fakhtalafu maka bita-bita basra alladzina fihi dan bil haqq haitsu ilm sakira-kira na amanu iman basra alladzina bi ba'dihim kalaban sabagana kitab alkitab bil haq fakhtalafu fihi ay alkitab bil haq bi ba'dihi kalaban sabagana kitab bil haq. Jadi sebagian orang itu ada yang beriman kepada Al-Qur'an wa kafaru dan ingkar basra alladzina bi ba'dihi kalaban sebagian Alkitab. Jadi orang-orang Yahudi itu ada yang percaya, ada yang iman kepada sebagian ayat Al-Qur'an, tapi ingkar kepada sebagian ayat Al-Qur'an. Mereka mengingkari dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad. Bikitsmihi kalaban nyimpenah Alkitab. Wa innal ladzina ban sangkuna orang-orang banyak ikhtalafu sebita-bita basara alladzina sebita-bita basara alladzina fil kitab dan kitab bidzalika kalaban ka'disa alkitab bil haq alkitab bil haq alkitab bil haq wa hum bantining alladzina al yahudu baneka kaum Yahudi. Jadi sebida-bida ngajar ya orang Yahudi kepada ayat Al-Qur'an, kepada sebagian ayat Al-Qur'an mereka amanu iman, kepada sebagiannya mereka ingkar kufur. Jadi ya orang Yahudi. Wa qila banadabaki al musyrikuna wana balafat al musyrikuna artena paneka orang-orang musyrik fil Qur'ani dalam Al-Qur'an haitsu qala sakira-kira ada ba'dhum pasara sabagianna orang musyrik ba'dhum pasara sabagianna musyrikun ada bu syi'run paneka syair ay hadza tin Al-Qur'an syi'run paneka syair. Orang musyrik ngocak Quran itu adalah syair. Wa ba'dhum bantin sabagian orang musyrik ngocak sihrun paneka seher. Al-Qur'an itu sihir. Al-Qur'an itu syair. Menurut siapa? Orang wa ba'dhum ban sabagian musyrikun kuhanatun paneka ada bu paneka Al-Qur'an apa? Kuhanatun paneka tenon tetebakan. Kuhanatun paneka tenon atau tebakan. Hadza kuhana. La fi shiqaqin maka paneka tantona bedahidalum perbedaan, perpecahan khilafin itu perbedaan ba'idin sejauh anil haqqi dari kebenaran. Maka ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah syair, Al-Qur'an adalah sihir, Al-Qur'an adalah tenon,
maka pasti pendapat seperti itu berada dalam kekeliruan, jauh dari kebenaran. Laisal birra al-ayah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.